Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke Sobat Insiders, jadi di video kali ini kita akan kembali mengupdate informasi terbaru. Nah, daripada kalian penasaran nih, mending langsung aja kita bahas daftar 5 HP tersebut. Di posisi pertama ada ponsel entry kawakan Redmi, yakni apalagi kalau bukan Redmi 2. Nah, ponsel yang bisa kalian dapetin dengan harga mulai 300 ribuan ini punya spesifikasi yang cukup untuk kelas harga tersebut. Contohnya dari segi dapur pacunya. Ponsel ini sendiri sudah ditopang dengan chipset Snapdragon 410 yang berpadu dengan kapasitas memori RAM 1GB atau 2GB dan 8 atau 16GB sebagai internal storage-nya. Beranjak ke bagian desain. Untuk bagian depan, terdapat balutan layar seluas 4,7 inch berpanel IPS LCD dengan resolusi 720 alias HD. Sementara di bagian belakangnya, terdapat kamera utama dengan resolusi 8MP serta 2MP sebagai selfie kamera depannya. Terakhir untuk ketahanan penggunaan, ponsel ini sudah ditopang dengan baterai berkapasitas 2200 mAh yang mungkin masih minim banget ya guys ya untuk digunakan di tahun 2021 ini. Tapi gimana dengan harga 300 ribuan untuk varian RAM 1/8GB dan 400 ribuan untuk varian RAM 2GB per 16GB internal storage? Apakah kalian berminat nih guys? Ditambah lagi jaringan 4G yang sudah disupport di dalam ponsel ini. Kalau kalian berminat, kalian langsung aja cek link pembeliannya di deskripsi video ini. Dengan spesifikasi lebih lengkapnya adalah sebagai berikut ini. Di urutan selanjutnya ada ponsel legend Redmi, yakni adalah Redmi 3S. Ponsel yang dibanderol di harga 500 ribuan ini membawa spesifikasi yang cukup untuk kelas harga tersebut. Dengan harga segitu, spesifikasi yang bakal kalian dapetin contohnya dari segi dapur pacu. Ponsel ini sendiri sudah ditopang dengan chipset Snapdragon 430 yang dipadukan dengan kapasitas memori RAM 2 atau 3GB dan 16 atau 32GB sebagai internal storage-nya. Yang pasti dapat kalian ekspansi menggunakan microSD ya guys ya. Beranjak ke bagian desain. Untuk bagian depan, terdapat balutan layar seluas 5 inch berpanel IPS LCD dengan resolusi 720 alias HD aja guys. Sementara di bagian belakangnya, terdapat kamera utama dengan resolusi 13MP dan 5MP sebagai selfie kamera depannya. Terakhir untuk ketahanan penggunaan. Ini ponsel sendiri sudah ditanamkan dengan baterai berkapasitas 4100 mAh yang udah cukup besar ya guys ya untuk kelas harga 500 ribuan. Nah, gimana guys? Dengan harga 500 ribuan tersebut, apakah kalian berminat nih? Kalau iya, kalian langsung aja cek link pembeliannya di deskripsi video ini. Di urutan berikutnya ada Galaxy Grand 2. Ponsel yang dirilis sekitar tahun 2013 yang lalu oleh pabrikan Samsung ini kini dijual dengan harga secondnya yang cukup murah, yakni sekitar 300 ribuan aja. Kalian bisa langsung cek link pembeliannya di deskripsi video ini. Nah, dengan harga segitu nih, ponsel ini juga sudah ditopang dengan chipset Snapdragon 400 dengan paduan memori RAM 1,5GB dan 8GB sebagai internal storage-nya yang udah diekspansi menggunakan microSD up to 32GB. Ya cukuplah buat sosmed ringan dan WA. Beranjak ke bagian desain, untuk bagian depan terdapat balutan layar seluas 5,25 inch berpanel TFT LCD, sementara bagian belakangnya membawa desain dengan mono kamera beresolusi 8MP dan 1,9MP sebagai selfie kameranya. Terakhir untuk baterainya sendiri, ponsel ini sudah ditopang dengan baterai berkapasitas 2600 mAh. Nah, buat kalian yang penasaran, kalian bisa langsung cek link pembeliannya di deskripsi video di bawah. Di urutan selanjutnya ada Mito S1. Ponsel yang dirilis oleh Mito ini kini dijual dengan harga yang cukup murah, yakni sekitar 300 ribuan juga guys. Nah, dengan harga segitu, spesifikasinya dari segi dapur pacu ponsel ini
ditopang dengan chipset quad-core 1,3 GHz yang dipadukan dengan memori RAM 1 GB dan 4 GB sebagai internal storage-nya, yang juga dapat diekspansi menggunakan microSD up to 32 GB. Beranjak ke bagian desain, untuk bagian depan terdapat balutan layar seluas 5,5 inch berpanel IPS LCD, sementara bagian belakangnya membawa desain dengan mono kamera beresolusi 5 MP dan 5 MP lainnya sebagai selfie kamera. Nah, terakhir untuk baterainya sendiri, ponsel ini sudah ditopang dengan baterai berkapasitas 2100 mAh. Buat kalian yang penasaran, kalian bisa langsung cek link pembeliannya di deskripsi video di bawah. Di posisi berikutnya ada Redmi Note 2. Ponsel yang juga bisa kalian dapetin dengan harga 400 ribuan ini punya spesifikasi yang cukup tinggi untuk kelas harga 400 ribuan ya guys ya. Contohnya dari segi dapur pacu. Ponsel ini sendiri sudah ditopang dengan chipset MediaTek Helio X10 yang berpadu dengan kapasitas memori RAM 2 GB dan 16 atau 32 GB sebagai internal storage-nya. Beranjak ke bagian desain. Untuk bagian depan terdapat balutan layar seluas 5,5 inch berpanel IPS LCD dengan resolusi 1080 alias Full HD. Sementara bagian belakangnya terdapat kamera utama dengan resolusi 13 MP plus 5 MP sebagai selfie kamera depannya, yang udah cukup untuk memenuhi kebutuhan fotografi sehari-hari kalian ya guys ya. Terakhir untuk ketahanan penggunaannya, ponsel ini sendiri sudah ditanamkan dengan kapasitas Di posisi berikutnya ada Redmi 4A. Ponsel yang kini dihargai dengan bandrol 500 ribuan ini juga punya spesifikasi yang cukup untuk kelas harga tersebut. Contohnya dari segi dapur pacu. Ponsel ini sendiri sudah ditopang dengan chipset Snapdragon 425 yang dipadukan dengan kapasitas memori RAM 2 atau 3 GB dan 16 atau 32 GB sebagai internal storage-nya, yang dapat kalian ekspansi menggunakan microSD pastinya. Nah, di bagian desain untuk bagian depan sendiri terdapat balutan layar seluas 5 inch berpanel IPS LCD dengan resolusi 720 alias HD. Sementara bagian belakangnya terdapat kamera utama dengan resolusi 13 MP plus 5 MP sebagai selfie kamera utamanya. Terakhir untuk ketahanan penggunaan, ponsel ini sendiri sudah ditanamkan dengan baterai berkapasitas 3120 mAh. Yang mungkin masih cukup banget lah guys ya untuk tahun 2021 ini sebagai HP entry level. Tapi gimana guys dengan harga mulai 500 ribuan untuk varian RAM 2/16 GB? Ditambah lagi dengan support 4G LTE. Kalau kalian berminat langsung aja cek link pembeliannya di deskripsi video ini. Di posisi berikutnya ada Redmi 5A. Ponsel yang juga kini bisa kalian dapetin dengan harga mulai 600 ribuan ini punya spesifikasi yang cukup lah guys untuk harga tersebut. Contohnya untuk segi dapur pacunya. Ponsel ini sendiri sudah ditanamkan dengan chipset Snapdragon 425 yang berpadu dengan kapasitas memori RAM 2 atau 3 GB dan 16 atau 32 GB sebagai internal storage-nya. Nah, beranjak ke bagian desain, untuk bagian depan sendiri terdapat balutan layar seluas 5 inch berpanel IPS LCD dengan resolusi 720 alias HD. Sementara bagian belakangnya terdapat kamera utama dengan resolusi 13 MP serta 5 MP sebagai selfie kameranya. Terakhir untuk ketahanan penggunaan, ponsel ini sendiri sudah ditanamkan dengan kapasitas baterai 3000 mAh yang mungkin masih kurang ya guys untuk tahun 2021 ini di harga 600 ribuan.
Tapi gimana? Apakah kalian berminat nih guys? Kalau iya, kalian langsung aja cek link pembeliannya di deskripsi video ini. Dengan spesifikasi lebih lengkapnya adalah sebagai berikut. Nah itu tadi guys daftar 5 HP Redmi termurah harga mulai 300 ribuan paling recommended versi Gadget Insight. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.